Hello and what's up guys. Sekarang kita sudah bersama dengan Daihatsu Xenia 1.3 R ADS tahun 2022. Iya. Dan mobil yang satu ini mungkin kalian bertanya, kok Laknas ngulas Xenia lagi dan Xenia lagi? Iya, sebenarnya kita udah pernah ngulas Xenia beberapa kali. Kemudian yang pertama itu yang seorang ini, itu adalah varian flagshipnya yang 1.5 R ADS ASA. Dan yang satu ini varian yang terbawah 1.3 base model. Nah sekarang kita kupas yang satu ini. Ini adalah calon Xenia favorit atau yang paling laris di Indonesia. Bermesin 1.3 namun varian flagship yang R ADS. Penasaran? Dan setelah kita coba, ternyata perbedaan di mesinnya tidak sesignifikan yang kalian kira. Sehingga membuat mobil ini selain lebih terjangkau, lebih irit, juga masih bisa banget kalian andalkan. So kayak apa sih Xenia flagship dengan mesin yang lebih kecil? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eits, tahan dulu tuh guys. Sebelum kita lanjut ke video review kali ini, kalian udah nonton belum video challenge terseru kita melawan CVT Indonesia dan berkendara? Welcome to C Experience, dimana kita mengajak new Mazda CX-5 road trip all the way ke Bandung dan Cirebon dipenuhi dengan challenge yang seru. Yes, challenge dari gue bakal seru banget. Ada slalom challenge, car wash challenge, hingga drag race challenge kayak gini. Ayo Sirko! Wah, pastinya seru dan sangat menegangkan karena masih banyak challenge lainnya yang kalian gak mau ketinggalan juga. Kita sih yakin kita bisa menang, tapi jagoan kalian siapa? Ayo! Kalau kita di kendara sih santai aja, santai. Dan pastinya tim CVT Indonesia nggak mau kalah. Jangan sampai ketinggalan nonton videonya dengan mengklik link di deskripsi box di bawah. Dan jangan lupa juga nonton episode lainnya di channel berkendara CVT Indonesia dan Mazda Indonesia. See you there! Nah, otojoki, sebelum kita kupas luar dan dalam, kita penasaran dengan rasa berkendara dari Xenia 1300. Apa sebeda itu dengan varian 1500? Yuk kita test drive dulu, let's go! Nah otojoki, Daihatsu Xenia 1300cc R ADS. Iya, waktu itu kita udah pernah ya bikin video review lengkap banget mengenai Xenia tipe teratas dan tipe terbawah. Untuk tipe teratasnya bisa dicek di video satu ini. Untuk tipe yang 1500 R ADS ASA. Dan untuk tipe yang paling base spec yang mesinnya sama kayak ini, bisa dicek di video di bawah sini gitu. Nah, waktu itu kan yang 1500 sudah kita bawa jalan, jadi kita udah tahu rasanya kayak gimana. Sekarang kita penasaran pengen cobain yang varian 1300-nya. Apakah ada perbedaan yang signifikan dengan mesin yang 1500 gitu ya? Nah sekarang kita akan jelasin kalian mulai dari 3 hal positif dari driving impression-nya. Yang pertama-tama yang kita suka adalah performanya. Iya, kok bisa? Kan mesin lebih kecil. Nah justru itu yang bikin kita kaget. Walaupun dia 200cc lebih kecil dibandingkan varian yang atas, ternyata pas kita bawa, terutama dalam kota gitu ya, untuk commute segala macam, dia tenaganya tuh nggak berasa yang significantly lower banget gitu. Maksudnya ini tuh kayak udah mereka tuning supaya pada saat low end torque pas kalian baru narik gitu ya, dari berhenti kan biasa kan city driving kan banyak stop and go gini-gini gitu ya. Dia tuh torsinya diturunin ke bawah. Makanya pas kalian narik dari berhenti gitu-gitu, itu pull tuh tetap berasa. Jadi kalian tetap bisa nyetir dengan seruntulan gitu. Jadi benar-benar nggak berasa underpowered. Ini sendiri untuk mesin 1300cc-nya, itu kan tenaganya 97 horsepower dengan torsi sekitar 104 Nm gitu ya. Yang artinya tuh dia cuma selisih sekitar 7 horsepoweran dengan mesin yang 1500 cc-nya. Dan itu
benar-benar masih cukup banget, lebih dari cukup untuk menarik badan Xenia selama kalian commute itu dalam kota, nggak yang long distance gitu-gitu ya. Kalau yang long distance, ntar gue jelasin kenapa. 0-100 pun masih bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 13,5 detik, yang artinya cuman terpaut sekitar 2 detik sama varian yang 1500cc. Oke, untuk performance memang 2 detik itu berarti gitu ya, tapi untuk dalam kota pas kalian pakai sehari dan lain-lain, itu nggak terlalu berasa bedanya. Jadi ya udah lebih dari cukup lah mesin yang ini, lebih irit pula gitu kan. Kemudian yang kedua adalah tentunya sasis DNGA-nya. Iya, mau gimana pun juga ini merupakan perubahan terbesar yang kami rasakan antara Xenia yang baru dengan Xenia yang lama. Kalau yang lama kan dia mental-mentul, kurang nyaman, rasanya tuh kayak naik truk gitu kan, suka bikin mabok kalau duduk di belakang. Untuk yang terbaru ini, dia udah bener-bener sedan-like, udah rasanya tuh kayak mobil, bener-bener kayak ya udah nyaman, napak, dan enak gitu. Bener-bener kalian berasa banget ya, kalau kalian pernah bawa Xenia yang lama terus pindah ke sini, itu perbedaan kualitas berkendaranya sangat-sangat signifikan sekali, dan itu hal yang paling kita suka. Kita pun udah bilang hal yang sama pas kita review yang varian 1500-nya, karena sama-sama udah DNGA dan sama-sama udah enak banget yang barunya. Kemudian yang ketiganya adalah ini yang kita agak nggak expect gitu ya, high speed stability-nya. Iya, mobil ini kita udah coba bawa hingga top speed-nya itu di 160-an km per jam. Kalau extreme eco mode, matiin AC gitu-gitu, masih bisa lari sampai 175 km per jam. Jadi memang masih oke banget, dan semua itu dilakukan dengan sangat stabil dan sangat assuring. Kalian pas lagi high speed pakai mobil ini di tol gitu ya, nggak ada tuh gejala kayak yang lama, limbung atau goyang-goyang atau nggak napak. Bener-bener napak, bener-bener aman, dan bener-bener enak banget lah pokoknya. Salah satu mobil di kelas ini yang high speed stability-nya tuh oke banget menurut gua. Kalian harus coba sendiri, apalagi di mobil ini kan peleknya sedikit lebih kecil dibandingin varian yang 1500. Entah mengapa bantingannya justru malah sedikit lebih empuk gitu ya. Road noise-nya juga lebih minim, mungkin dari efek ban, efek peleknya juga. Jadi enak, bener-bener oke banget buat kalian pakai harian. Namun tentunya ada mobil yang sempurna. Sekarang kita bahas 3 hal negatif dari si driving impression si all new Xenia ini. Yang pertama-tama adalah soal posisi mengemudi. Berhubung varian 1300 ini tidak dilengkapi dengan height adjuster pada joknya, yang gua rasain adalah dia posisi duduknya agak terlalu tinggi. Menurut gua yang tingginya 170 cm gitu ya. Ini kan setir juga cuma bisa di-adjust tilt, tidak bisa teleskopik. Jadi mungkin ini posisi duduk favorit emak-emak gitu ya, atau gimana nggak ngerti, tapi tinggi banget rasanya bagi gua sih. Alex sih obviously akan merasa sangat tinggi sekali gitu. Jadi menurut gua kalau ada seat height adjuster bakal lebih proper posisi duduknya, kayak di tipe contohnya yang atas gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah soal RPM dalam kecepatan tinggi. Iya, memang CC itu nggak pernah bohong gitu ya, mau bagaimanapun juga ini kan hukum fisika gitu. Walaupun dia bisa berlari up to 160-170 km per jam, memang kalau kalian planning untuk bawa Xenia ini untuk lintas kota, untuk yang kecepatan tinggi terus naik turun gitu ya, yang rutenya itu benar-benar grand touring, memang harus diakui mesin 1500cc itu jauh lebih proper di mobil ini. Pada saat di kecepatan di atas 100 km per jam, RPM-nya tuh lebih anteng, lebih rendah gitu ya. Ini karena dia cc-nya kecil, otomatis mesinnya bekerja lebih keras gitu ya untuk mencapai ke kecepatan di atas 100 km per jam. Alhasil dia lebih loud, lebih meraung, dan tentunya RPM-nya lebih tinggi. Kalau dipakai buat yang begitu-begitu terus, mobil ini jadi lebih boros dibandingkan yang varian 1500. Dan yang ketiga yang terakhir adalah absennya varian ASA di tipe yang mesin 1300cc. Iya, jadi untuk tipe 1300cc, varian paling tinggi adalah yang ini, 1300 RADS. Nggak ada yang 1300 RASA. Kalau kalian pengen varian yang ASA, otomatis mau nggak mau kudu naik ke yang mesin 1500cc. Dan menurut gue itu agak apa ya, bisa aja sebenarnya mereka kan kasih option 1300 RASA, tapi ya
again, mungkin mereka merasa ASA itu cuma reserve untuk varian yang paling atas flagship doang. Menurut gua, kalau ada varian 1300R ASA, pastinya juga orang yang beli 1300 jadi bisa punya reassurance kalau mobil ini dilengkapi dengan sistem safety yang canggih seperti auto braking dan lain-lain gitu ya. Sedangkan untuk 1300 ya udah safety-nya standar aja. Memang dia udah ada ABS, udah ada traction control, stability control gitu udah ada, tapi belum ada fancy tech zaman sekarang ala-ala mobil yang bisa ngerem sendiri dan gitu-gitu. Kalau pengen itu ya harus naik ke tipe yang 15. Namun secara overall, sebenarnya gue udah merasa sangat terkejut dengan kemampuan atau performa dari mesin 1300-nya All New Xenia ini. Tadinya kan gue bakal pikir, aduh underpowered, pasti nggak enak nih 1300 gitu kan. Body segede gini, pasti kekecilan. Tapi setelah dicoba, ternyata buat dalam kota terutama gitu ya, di trayek pengetesan kita, gue sekarang malah justru lebih prefer yang 1.3. Kenapa? Karena dia mesinnya pun lebih kecil, bisa dipakai lebih irit, low end torque-nya pun lebih dapet gitu ya, bisa dibawa seruntulan. Jadi benar-benar menurut gue win-win, asalkan memang dengan catatan kalian pakai mobil ini dengan trayek dalam kota, bukan untuk keluar kota ataupun yang high speed. Kalau yang high speed dan grand touring memang mendingan yang 1.5, tapi buat dalam kota ini udah lebih dari cukup banget untuk kalian pakai sehari-hari. So ya, mesin 1300cc dari All New Xenia ini udah oke banget menurut gua. Tinggal kalian coba sendiri. Nah, Autojunkies, berhubung pas OTW pulangin si Daihatsu Xenia 1300R yang satu ini, itu service reminder 5000 km udah nyala, mendingan sekalian langsung kita ajak servis mobilnya gitu ya. Dan bagi kalian yang belum tahu, ini mobil gua pinjem dari Astrido Daihatsu Kamal. Jadi shoutout untuk Bro David karena servisnya sangat luar biasa. Mulai dari pas nyampe, gue langsung dicek suhu, suruh scan peduli lindungi, jadi protokol kesehatan pun terjaga dengan sangat baik. Semua stafnya memakai masker, dan karena gue udah booking servis via WA, di sini pun langsung tercatat di sistem kalau gue sudah membooking via servis ya. Jadi semua jadi gampang dan langsung straightforward banget. Ini pun interior mobil dilapisi oleh pelapis jok, dan mobil pun langsung disiapkan untuk diservis dengan sangat-sangat profesional dan seamless banget. Gue pun langsung diajak ke dalam untuk ngobrol dengan CS-nya tentang apa keluhan gue mengenai mobil ini. Dan berhubung ini mobilnya juga masih grass banget, baru 5000 kilo, belum ada keluhan apa-apa. Jadi semuanya servis berkala aja, general check up serta penggantian oli gitu ya. Really standard stuff. Dan ternyata di sini gue disapa oleh Bro David dari Astrido Daihatsu Kamal, salah satu teman lama gue juga. So, mendingan sekarang kita sekalian ngobrol juga dengan Bro David tentang pentingnya servis mobil kalian. So kayak apa? Yuk kita ngobrol-ngobrol. Let's go. Bro, duduk bro. Wah, Bro David, apa kabar nih? Baik, welcome nih. Thank you banget loh. Datang di Kamal nih. Luar biasa. Udah sering kesini nih. Udah baru sering ketemu ya? langsung nih akhirnya nih. Halo Mantap. semuanya. Habis nyetir ini ya? Iya. Apa? Xenia ya? Xenia Oh, 13. Xenia 13R ya. Gimana so far bro? Wah, pertama-tama thank you banget bro udah minjemin kita nih Xenia 13 untuk dibawa pulang loh, luar biasa loh. Baru pertama kali kita pinjem dari dealer boleh dibawa pulang. Oke. Mantap. Impresinya gimana so far? Impresinya kalau dibanding yang lama sih jauh banget sih. Memang untuk perubahannya dari segi sasis, dari segi walaupun sekarang dia jadi FWD gitu ya. Tapi itu juga membawa banyak keuntungan juga gitu kan. Contohnya konsumsi BBM-nya lebih irit, kemudian power delivery-nya jadi lebih direct gitu. Dan secara mobil pun jadi jauh lebih dewasa lah, udah nggak seraf yang lama. Betul banget. Dan ngerasanya pas nyetir tuh jauh lebih stabil ya? Bener, itu stabil banget. Kita bawa di tol belakang tuh, yang tol baru, Ya. itu bisa tembus 140, itu Oh, masih anteng enak banget, banget ya? anteng banget mobilnya. Bener banget sih. Gripnya lebih berasa kayaknya. Iya, mobilnya tuh nggak melayang-layang, napak aja gitu. Jadi Betul. luar biasa, mantap. Wah, syukurlah. Nah, tadi kan baru masuk nih. Hmm. Baru masuk, memang sudah masuk periode servis ya. Nah iya benar banget, itu kelihatan di itunya juga. Di indikatornya ada Indikatornya udah waktu Iya. servis, jadi makanya sekalian pas balikin sekalian servis aja. Nah, gimana tadi? Soal penerimaannya oke? Oke banget. Pas masuk di depan pun protokol kesehatan, gue juga dicek temperatur, terus kemudian ada harus scan peduli lindungi juga. Ya. Dan di sini ketika penerimaan pun semuanya tuh punya salam tersendiri ya, salam Salam Daihatsu. salam Daihatsu. Salam sahabat Oh Daihatsu. gini. Iya, Oh iya. ya, mantap. Begini. Oh gini. Oh belum bisa, harus belajar dulu gue. Iya, semuanya tuh kompak banget. Mulai dari penerimaannya sampai ke bagian customer service-nya, sampai ke
mobilnya dikerjain pun semuanya itu benar sangat-sangat friendly banget. Ini masih dikerjain ya sebenarnya. Masih, kan ya, masih kalau dikerjain. indikator itu muncul biasanya kita bilang itu indikator servis berkala. Servis berkala itu kan biasanya 1.000, kemudian kelipatan 10.000 ya, tergantung waktu, biasanya 6 bulan. Nah ini yang kita perlu ingetin juga sama teman-teman nih semua yang nonton nih. Jangan malah servis deh gitu, karena servis itu meskipun kayaknya kan repot ya ke bengkel, tapi kan kita lihat kalau di bengkel tempat nunggunya enak, juga nyaman nunggunya sambil nunggu, ataupun misalnya mobil sudah mau dimasukin ditinggal nih, ada aktivitas kan juga bisa. Benar, gitu benar kan. banget, setuju banget. Gitu. Apalagi kan kalau mobil-mobil yang baru kayak gini kan Daihatsu emang semua covered kan, maksudnya kayak ada free service gitu kan. Di kita ada free jasa. Free jasa. Free jasa sampai dengan 50.000. Nah, gitu itu nggak pusing dong berarti kan? Nggak pusing, tinggal datang. Nanti hanya sudah ada buku manualnya juga tuh, buku servisnya nih 10.000 kamu harus ganti apa segala macam. Tinggal diikutin aja tuh semuanya tuh. Mantap. Yang jelas pokoknya buat teman-teman semua yang menggunakan mobil Daihatsu gitu ya, pastikan melakukan servis berkala. Penting, jangan apalagi muda-muda nih, kadang-kadang kan mikir, aduh kan cuma ganti oli, bukan sekedar itu. Karena kalau kita masuk ke bengkel resmi, selain dia ganti oli dan segala macam, itu kan juga ada general check up juga, warranty juga. Kalau warrantinya masih berlaku kan, kalau ada apa-apa masih bisa diganti. Iya. Dan Jadi prosesnya mudah. mudah. Dia tadi emang mudah banget, beneran mudah banget. Jadi udah nggak ada alasan lagi kalian malah servis gitu ya. Yes, beli mobilnya di dealer resmi Daihatsu. Kalau deket-deket Cengkareng silahkan mampir ke Kamal. Boleh WA juga kali ya? Boleh. Kalau misalnya mau WA ini kemana bro? WA-nya juga pakai link aja nanti. Iya. Lebih gampang ya? Boleh Dibawa aja kali ya? Boleh, Di sini. siap. Atau nanti mungkin yang di terima WA deskripsi dengan juga. siapa? Nanti tim kita. Timnya, sales kita oke, langsung. siap, boleh. Jadi Nanti kalau mau kalian WA untuk servis bisa, mau WA untuk booking service gitu bisa ya berarti ya? Oke. Semua Jangan- digital sekarang. Semua digital. Semua digital Ada link, ada nomor juga di bawah sini nih. Nomor CS-nya Astrid Daihatsu Kamal. Siap. Gitu. Sekali lagi thank you. Bro, thank you banget bro. Thank you banget lo udah dipinjemin bawa pulang. Pertama kali perdana di Laknats kita dipinjemin oleh dealer. Seneng banget. Seneng banget. Kita yang seneng Kita banget juga dong. seneng banget. Luar Karena biasa. berarti sering-sering dikunjungin, lebih banyak silaturahmi lah. Apalagi bulan Siap. puasa kan kita perlu bersilaturahmi. lebih sering. Pasti. Ini aja lagi nungguin waktu buka nih sambil servis kan ngabuburit hitungannya ya. Ngabuburit gitu. Dan nantikan kalau misalnya kita ada kolaborasi berikutnya bro ya. Boleh, siap, boleh banget. Nanti kalau misalnya ada unit test drive yang lain yang bisa kita pinjam, bisa kita review dan lain-lain, boleh kabarin aja. Pasti. langsung. Siap. Pasti buat Bro Rockford dan Thank you. Rockford. Kita pasti support banget lah channel. Thank you banget Bro David. Sekali lagi thank you. Sama-sama, thank you. Eksterior bubung ini tipe 1300 teratas yang udah ADS, jadi mirip aja dengan varian 1500, hanya berbeda di pelek, lampu belakang, serta grill depan tanpa aksen merah itu racing. Nah, Auto Junkies, Daihatsu Xenia 1300 RADS. Iya, seperti yang kita bilang tadi di driving impression, sebenarnya pas kita coba bawa mobil ini, ternyata rasa berkendaranya dengan varian 1500 yang waktu itu kita review sebelah sini, itu tidak terpaut signifikan amat gitu ya. Karena memang kalau kalian pakainya tuh di tol, high speed terus, keluar kota, nanjak-nanjak, ini memang RPM-nya terasa lebih tinggi gitu ya. Karena kan CC itu nggak bohong. Jadi kalau kalian buat kayak commuting luar kota, segala macam gitu-gitu, 1500 itu lebih tepat. Tapi kalau buat kalian sekedar dalam kota, daily commute, ke kantor, ke kampus, varian yang kayak gini, itu udah lebih dari cukup banget. Bahkan karena dia 1300, low end torque-nya itu di-set supaya dia bisa nge-haul, jadi nggak kerasa kayak bolot gitu ya. Makanya dia low end torque itu seruntulan banget, kayak digas dikit gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini adalah calon varian Xenia yang favorit orang Indonesia karena secara harganya pun oke dan secara performa pun masih bisa diandalkan. Nah, sekarang kita bahas eksterior dan interiornya. Tapi sebelum itu kita juga pengen ingetin kalian kalau kita tuh udah pernah nge-review Xenia varian yang paling atas yang flagship 1500 RADS ASA di sebelah sini, dan juga varian yang paling bawah waktu itu pas di Laknats Cheap and Cheerful di sebelah sini yang base spec. Jadi kalau kalian belum nonton itu, kalian nonton dulu video yang itu ya, karena di sini kita hanya akan menjelaskan bedanya di mana aja. Mulai dari belakang dulu ya, dan sebelum kita mulai bahas eksterior ya, kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Bro David dari Astrido Daihatsu Kamal yang udah minjemin kita Daihatsu Xenia 1.3 RADS ini untuk kita ulas di Laknats Auto Junkie. Thank you banget udah boleh bawa pulang mobilnya. Baik banget gitu ya. Kalau kalian butuh Daihatsu, pengen tanya-tanya promo, diskon, best price, dan lain-lain, kalian langsung bisa kontak Bro David via Instagramnya Astrido Daihatsu Kamal di sebelah sini, atau kontak CP-nya di bagian bawah sini, seperti itu. Nah, oke, sekarang eksterior interiornya.
Gue assume kalian udah nonton yang sebelumnya ya, jadi sekarang kita akan bahas bedanya apa aja gitu. Dari atas sebenarnya tuh dari luar dia nggak terlalu kelihatan beda-beda amat, karena kan ini varian flagship untuk yang 1300 cc, yang RADS gitu ya. Makanya dia udah dapat kayak ADS styling kit, contohnya kayak di bagian belakang sini udah ada garnish hitam ini yang nyambungin taillights-nya, kemudian di bawahnya juga udah ada body kit gitu ya, karena kan ADS sudah dapat body kit kayak gini yang ada aksen-aksen merahnya juga di bagian samping. Dan kalian tahu apa artinya kan? ADS itu racing. Sisanya masih cukup serupa, antena shark fin, udah ada model integrated spoiler, dia belum dapat rear defogger karena kan sampai yang paling atas juga belum ada. Badging karena dia tipe yang R, makanya di sini pun sama, jadi ada badging R-nya di sini, termasuk karena dia matic, dia pun udah ada badging CVT-nya di bagian sini. Untuk unsur safety, udah ada 2 titik parking sensor di bagian belakang yang sewarna body, dan udah ada kamera mundur juga, jadi udah lengkap lah fiturnya. Dan juga salah satu perbedaan di bagian belakang sini adalah di bagian taillights-nya. Iya, karena untuk bagian lampu belakangnya ini, walaupun di secara bentuk sama persis dengan yang 1500 RADS ASA, tapi untuk varian 1300 cc itu bagian yang ada di tailgate sini dia tuh nggak nyala. Iya, jadi dia nyalanya tuh cuma LED bar seiprit di bagian luar sini aja gitu ya. Tapi untungnya dia tetap masih full LED. Untuk lampu senja di bagian sini LED bar, lampu rem LED dots, dan untuk lampu sen dan lampu mundur juga sudah full LED. Nah, begitu masuk bagian samping, sampailah kita ke perbedaan yang paling jelas banget secara visual dari luar antara varian 1300 dengan varian yang 1500, yaitu bagian kaki-kakinya. Tapi ntar kita bahas dari atas dulu. Ini semua masih sama, ala aksen floating roof. Ini pun pilar masih belum di black glossy, masih black dog biasa, dan udah dapat talang air yang sangat bagus. Ke bawah lagi, nah perbedaan berikutnya ada di bagian door handle-nya, dan ini jujur menurut gue tuh agak sedikit menyebalkan gitu ya. Kenapa? Karena door handle mobil ini memang sudah grip type dan dia pun sudah keyless entry, tapi keyless entry-nya itu dia tidak ada di pintu. Kalian bisa lihat di sini, jadi dia tuh pintunya door handle polos, nggak ada garis 3 yang buat kalian tit gitu ya. Sehingga kalau kalian pengen ngunci dan buka mobil ini tetap harus mengandalkan key fob-nya. Iya, jadi ini agak sedikit menghilangkan esensi dari key fob gitu ya. Kalau kalian biasanya mobil, kalau kalian pengen kunci atau buka kalau udah keyless kan tinggal tap aja di sini gitu kan. Tapi ini nggak ada. Jadi alhasil kalau kalian taruh tas atau dompet, kalian harus ngerogoh-rogoh lagi untuk keluarin kuncinya, untuk pencet baru terbuka. Jadi again, ini keyless yang tidak terasa keyless karena tetap harus pencet dari remote-nya kayak gitu. Tapi ya at least dia udah engine start stop, ya udahlah ya. Oke lah, nggak masalah. Ke bawah lagi dapat side skirt dari ADS lagi-lagi. Ini ada logo ADS di sini dan ada aksen merahnya yang menegaskan kesan racing, dan spionnya pun serupa, dia model pedestal, tidak ditaruh di pilar, ditaruh di bodi, ditarik ke belakang sehingga blind spot di pilar A-nya ini bisa lebih minimal. Dan spionnya ini juga udah canggih untuk ukuran yang 1.3 karena dia udah electric retract, udah auto retract pas kalian kunci dan buka, udah electric adjustment pula. Walaupun memang untuk varian 1.3 dia belum ada lampu sein di bagian spion sebelah sininya, dan juga belum ada lampu sein di bagian fendernya, sehingga mobil ini kalau dijual di contohnya di US gitu ya, dia nggak lulus safety. Kenapa? Karena nggak ada indikator di bagian samping bodinya yang udah wajib di mobil modern. Jadi kalian antara harus ganti cover spion sendiri pakai yang 1.5 gitu ya, atau kalian pasang sendiri sein fender di bagian sebelah sini. Nah, masuk ke perbedaan paling jelas secara visual dari luar antara varian yang 1300 dengan varian yang 1500. Apalagi kalau bukan kaki-kakinya. Iya, karena walaupun ini model varian flagship dari 1300 alias 1300 RADS, secara velg dia tetap nggak bisa bohong gitu ya. Karena untuk varian 1300, velgnya masih menggunakan 1 inci lebih kecil dibandingkan yang 1500, alias ini masih ring 15 inci. Gua ngerti kenapa sih dikasih velg yang lebih kecil, karena kan cc-nya juga lebih kecil. Dengan velg yang lebih kecil, otomatis dia rolling resistance itu nggak seberat kalau kalian pakai velg yang besar, sehingga ya masih oke lah kompensasinya. Ini sendiri walaupun dia single tone, tapi finishingnya dark gunmetal gini ya, jadi tetap terkesan sporty dan oke lah. 5-spoke design, dan ini sendiri tetap PCD-nya sama kayak Xenia dan Avanza yang baru, yang agak aneh karena PCD-nya itu 5x100. Good luck cari peleknya. Tapi ini sendiri dia dibalut dengan ban Dunlop NASAFE dengan ukuran 185/65 R15, dan yang kita rasakan justru karena dia pelek lebih kecil dan
bannya tebel gitu ya. Pas naik justru dia sedikit lebih plush, peredamannya itu terasa lebih kayak silent, lebih oke gitu pas kalian bawa contohnya di jalan-jalan yang konkret atau sejenisnya gitu ya. Jadi udah sebenarnya oke sih, walaupun secara visual memang menurut gua agak kekecilan peleknya gitu ya. Ini pengereman, depan cakram, belakang tromol masih normal banget di kelasnya karena sampai varian paling atas pun masih seperti itu. Dan untuk urusan safety, dia memang masih standar lah kayak ABS gitu-gitu ya, udah ada karena kan ya lagi-lagi mobil baru gitu kan. Dan lagi-lagi bicara ke bagian favorit kita dari all new Daihatsu Xenia. Dari dulu pun kita nggak bosen-bosen untuk menyampaikan bahwa bagian fascia depan dari Xenia itu tuh ganteng sekali. Iya, bahkan dibandingkan dengan Avanza ataupun Veloz sekalipun, kita sih masih lebih suka bagian depan dari si all new Xenia karena tampangnya tuh tuner look banget gitu ya. Termasuk ini tuh kayak muscle car gitu, sumpah kayak keren. Dari angle tertentu ini tuh jadi gahar banget. Apalagi kalau kalian ceperin ini jadi kayak ala-ala wagon shooting brake American Muscle, jadi keren deh. Karena memang dia desainnya tuh lebih kohesif dan paling cocok dengan bodinya. Ketahuan banget kalau mobil ini memang didesain dulu sebagai Xenia, baru kemudian dikonvert ke Avanza dan Veloz untuk varian atas-atasnya. Nah di sini sendiri grill sama kayak pakai Xenia yang model sisik kayak gini gitu ya, dan aerodynamo pun besar, jadi kayak kesannya tuh mangap dan agresif banget dari depan. Termasuk karena ini varian ADS, maka body kit pun masih menjulur sampai bagian depan sini dengan aksen splitter hitam yang membuatnya terlihat sporty. Walaupun karena body kit ini agak ngejebleh, memang untuk ground clearance mobil ini jadi sedikit berkurang gitu ya. Kalau kalian lagi turun parkiran atau sejenisnya gitu ya, approach angle-nya jadi agak sedikit berkurang, makanya ini sebenarnya jadi rawan mentok kayak gitu. Tapi secara visual keren, kita nggak ada masalah. Fog lamp housing juga sama, agresif kayak gini, ada taringnya gitu ya. Perlampuan, fog lamp juga dia masih halogen biasa sama kayak varian atas-atasnya, tapi untuk bagian yang di atas ini dia sudah full LED. Iya, jadi mulai dari lampu senja, dia memang nggak ada DRL ya, ada lampu senja langsung, low beam, high beam, hingga lampu sein, dia sudah full LED semua. Yang nyalanya tuh berpendar, jadi nggak yang jeprek-jeprek gitu, tapi kayak ada dimmernya gitu, sehingga kesannya tuh lebih mewah. Namun memang walaupun dia varian yang ADS, berbeda dengan RADS Asa yang varian 1500, dia untuk lampu dan grill ini tidak ada aksen merah nyebrang seperti di varian 15. Iya, gua nggak ngerti kenapa itu dibedain, karena kan ini sama-sama ADS juga, tapi ya strategi mereka seperti itu, sehingga bagian depannya memang jadi tidak seracing varian yang 1.5. Untungnya memang muka dari sananya udah ganteng, jadi kita nggak permasalah. Interior juga nggak kalah racing dengan varian yang 1500 RADS dengan aksen-aksen merah yang bikin dia tampil sporty. Perbedaannya hanya di engine start-stop button yang polos serta hilangnya aksen silver di beberapa tempat. Nah, oke guys, masuk ke bagian interior, pertama-tama kalian disambut dengan pintu yang beratnya enteng sih. Ya, sama kayak yang tipe bawah, dia memang terasa lumayan enteng. Dan pas kalian masuk, karena ini ADS package, makanya kalian tetap disambut dengan karpet ADS yang udah ada di bagian bawah sini gitu ya. Iya, jadi udah dapat karpet dari ADS juga yang materialnya kayak rubberized, textured, leather-like material kayak gini gitu. Nah, oke. So, begini tuh guys interior dari si Daihatsu Xenia tipe 1300 RADS tahun 2022 alias Xenia favorit, alias Xenia 1300 paling atas. Sebelum kita bedah desain, interior, fitur, dan lain-lain, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknat Soto Jangki. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknats_AJ seperti itu, dan juga main-main ke Instagramnya Astrido Daihatsu Kamal yang udah bikin kita unit Xenia 1300 ini untuk kita ulas dibawa pulang gitu ya. So thank you banget Bro David. Oke, seperti biasa pertama-tama kenalan dulu dengan kuncinya yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi kuncinya masih sama untuk kunci keyless Xenia dan Avanza terbaru gitu ya, seperti ini. Jadi dia hanya ada dua tombol aja, tombol lock berupa logo Daihatsu, tombol unlock di bagian bawahnya. Udah, that's it. Oke. Dan tentunya moment of truth, kita juga pengen denger dong suara mesinnya kayak apa. Kan ini kan pembeda terbesarnya gitu ya, mesinnya ini kubikasinya lebih kecil, 1300 cc. Dia sudah keyless, engine starter di bagian tengah sini,
Foot on the brake, yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal perpacu mesin dari si all new Xenia termurah ini hanya ada satu pilihan aja, yaitu 1300cc dengan kode 1 NRVE inline 4 DOHC 250i. Tenaganya 97 HP dengan torsi 127 Nm yang dimate ke transmisi 5-speed manual berpenggerak roda depan. Yes, ini udah FWD. 0-100 tuntas dalam 13 detik, yang artinya 2 detikan lebih lambat dibandingkan yang 1500, dan konsumsi BBM-nya kombinasi kita bisa dapat 1:13,5. Oke banget. Sorry about that. Lanjut mengenai bahas interiornya. Maksudnya lanjut bahas mengenai interiornya. Kepelintir terus aja gua gitu kan. Oke, dari dashboard, build quality, materials, memang semuanya masih hard plastik, sama dari tipe paling bawah ke tipe paling atas. Dan juga gue di sini nggak akan ngebahas terlalu detail banget, karena lagi-lagi seperti yang gue bilang, gue udah pernah bikin video untuk si all new Xenia ini, tipe paling atas 1500R ADS A11 ini, dan tipe base spec sebagai pembanding di spektrum yang paling bawah di sebelah sini, yang basic, yang di bawah 200 juta. Nonton ini dua dulu ya kalau kalian belum nonton, biar kalian tahu perbedaan antara tipe teratas dengan tipe terbawahnya. Nah di sini, karena ini varian 1300R ADS alias 1300 paling atas, sebenarnya dari interiornya itu bisa dibilang mirip banget sama yang 1500R ADS ASA gitu ya. Udah ada imbuhan ADS package yang selain dapat karpet di bagian bawah, juga udah dapat aksen panel-panel karbon di bagian dashboard sini, ada lining merahnya juga di sini gitu ya. Begitu pula dengan joknya, yang sekarang dia dapat jok yang ada aksen-aksen kayak gini dengan piping dan stitching warna merah juga di bagian sininya. Jadi sama persis, fitur semua pun sama. Jadi kayak cup holder di bagian sini, glove box belum soft opening tapi dia cukup besar walaupun dia agak narrow, dan ke bagian tengah head unitnya pun sama seperti yang varian R ADS 1500. Jadi udah lengkap lah. Dia udah yang layar besar, ada input USB di bagian samping sini juga, dan dia udah bisa radio, udah bisa media, Bluetooth, teleponi pun udah ada, termasuk sudah kompatibel dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi udah nice banget gitu. Nah, ke bawah AC pun masih sama, dia arah semburnya tidak bisa diatur karena kan sampai papanja pun demikian, tapi at least dia udah ada fungsi max cool, ada aksen kekarbonan di bagian bawah sini yang menurut gua agak unnecessary, dan di sini pun ada card holder yang kalau di Avanza sebenarnya seat belt warning. Nah, di bagian bawah sini pun open storage besar dan ada USB charging port 2.1 ampere. Iya, termasuk. Selain di sini, di bagian belakang pun di bagian tengah sini nih itu ada 2 buah. Jadi kalian tetap bisa nge-charge, tinggal bawa kabel, colok aja, nggak perlu adaptor lagi. Ini juga yang bagian belakang sini menjadi pembeda terbesar antara varian yang atas dengan yang bawah ya, karena varian yang base spec nggak ada charger apapun di bagian sini, masih polos aja gitu. Nah, pengaturan jok di sini memang ada perbedaan. Jadi pengaturannya masih manual semua, tapi di sini udah bisa sliding, udah bisa reclining. Namun dia memang tidak ada seat height adjuster, dan seperti yang gue bilang tadi di driving impression, dia posisi duduknya memang menurut gue pribadi agak terlalu tinggi gitu ya. Jadi kurang pas untuk tinggi orang yang di atas 170. Tapi setirnya sendiri juga ya sama, dia bisa di adjust tilt dan belum bisa teleskopik. Setirnya full polyurethane, dia full black, tidak ada aksen apa-apanya. Suara klaksonnya seperti ini, masih standar banget. Tapi at least di sini udah dapat steering switch di bagian kiri untuk mengatur audio, termasuk untuk mengangkat dan tutup telepon, dan ada untuk voice command juga, dan untuk mengatur MID-nya. Untungnya juga speedometer sama seperti tipe yang paling atas, dimana kita suka speedometer ini justru lebih dari speedometernya Avanza yang nuansanya biru-biru, karena dia nuansanya itu merah-merah, dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Sampai animasi startupnya pun ada Xenia dengan tornado merah gitu, yang serba merah dan serba racing banget. Di sini pun dari MID juga cukup sederhana. Dia ada average kilometer per liter, ada sisa range, ada average speed, ada trip time, ada jam yang kalian bisa pilih mau digital maupun analog design, dan juga ada
warning messages. Udah kayak gitu aja. Kalau kita klik di menunya, ini ada setting untuk display brightness, time and date, display setting, buzzer, notification, vehicle setting, maintenance, dan oil warning. Seperti itu. Termasuk seperti yang kita jelasin juga di bagian annoying interesting yang video lalu. Ini kalau kalian set ulang tahun kalian gitu ya, atau anniversary kalian, pas kalian startup dia bisa ngasih animation untuk ulang tahun, untuk anniversary gitu-gitu ya. Jadi kayak lucu banget, mobilnya bisa ada reminder animation buat ulang tahun maupun anniversary kalian, supaya nggak lupa dan ditempeleng sama doi. Ke kanan, cup holder juga masih ada di sini, dan di bawah pun tetap ada ionizer yang menjadi salah satu ciri khas Xenia yang nggak ada di Avanza, sekaligus ada tombol untuk matiin traction controlnya seperti itu. Ke bagian door trim, dia sama masih full black, nggak ada aksen apa-apa lagi di situ gitu ya. Ke bawah pun ada 2 buah bottle holder dan ada door pocket di bagian belakangnya. Dan untuk power window-nya, dia sudah auto up and down untuk bagian driver aja. Termasuk untuk spionnya, dia pun udah bisa electric track dan udah bisa di set auto juga. Ke atas, dome light model 2 seperti ini, dia masih belum LED karena LED hanya ada di Veloz. Dan di bagian 2 sini ada 2 buah sun visor, di mana bagian passengernya ada kacanya, di bagian drivernya polos, nggak ada apa-apanya. Ya, seperti itu aja sih kurang lebih gitu ya. Jadi memang menurut gua interior ini tuh udah mirip banget sama yang R1500 ADS. Jadi nggak ada yang gua komplain, nggak ada yang menurut gua kurang sesuatu atau gimana. Ini semua udah sangat mendukung dan lebih dari cukup untuk menemani daily commute kalian menggunakan Xenia 1300. Untuk ruangan di belakang-belakangnya, jujur gue nggak akan bahas di sini. Kalian bisa langsung lihat aja di sana karena joknya juga masih tercover oleh plastik gitu ya. Kalau kalian pengen tahu fitur serta ruangan yang di belakang, kalian boleh nonton video Xenia 1500R ADS ASA kita di sebelah sini. Karena secara teknis, belakang-belakangnya mulai dari fitur, dari ruangan, konfigurasi jok, bagasi, dan lain-lain, itu sama persis dengan varian yang 1500R ADS ASA. So, dengan demikian, lengkap sudah review Xenia kita dari varian yang teratas, yang terbawah, serta varian 1300cc flagship yang kemungkinan akan menjadi favorit orang-orang di luar sana. Untuk annoying dan interestingnya, sebenarnya ini pun sama aja sama yang 1500 dan yang 1300. Jadi gua nggak akan mention lagi. Oke, ya gua akan fokus di driving impressionnya aja seperti tadi gua bilang gitu ya. Dan secara overall, mobil ini sudah membuat gua cukup amazed dengan mesinnya yang lebih kecil, namun rasa berkendaranya yang tidak terpaut jauh dengan varian yang 1500. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Daihatsu Xenia 1300R ADS tahun 2022. Iya, kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Bro David dari Astrido Daihatsu Kamal yang udah pinjemin kita Daihatsu Xenia 1300R ADS ini untuk kita ulas di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai Daihatsu, pengen tanya-tanya diskon, pengen beli SPK model Daihatsu manapun, kalian bisa kontak Bro David atau teman-teman kita di Astrido Daihatsu Kamal via Instagramnya di sebelah sini, atau kontak langsung CP-nya di bagian bawah sini gitu. Karena Astrido Daihatsu Kamal udah baik banget bisa minjemin kita Daihatsu Xenia 1.3 ini untuk kita bawa pulang loh. Thank you banget gitu ya. Thank you banget ke teman-teman semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_J sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan mobil yang kita review, info otomotif harian, dan pastinya jokes yang akan menghibur kalian semua. Alright, sekian aja untuk si Daihatsu Xenia 1300cc yang varian flagship alias R ADS. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.